Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi dengan saya. Hari ini kita akan membahas program pengolah angka atau yang biasa disebut dengan spreadsheet, masuk pada bab 2, di mana bab 2 mengentry dan mengolah data berdasarkan karakter sel, ya. Yang pertama adalah sel. Apa itu sel? Sel adalah pertemuan antara kolom dan baris. Ya. Sel pertemuan antara, harusnya kolom dulu ya, kolom dan baris, ya. Contohnya sel A1 atau sel lain di mana yang disebutkan pertama kali adalah A atau kolomnya. Perhatikan di sini. Ini A1, ya. Lanjut. Sekarang kita bahas satu persatu. Baris diberi tanda berupa angka 1 sampai angka 1.048.576. Ya, kemarin sudah saya kasih unjuk. Kemudian kolom yang ditandai dengan abjad, huruf abjad A sampai XFD, ya. Itu kalau dihitung kolomnya itu ada sekitar 16.016.384 kolom. Kemudian sel, nah tadi udah sel antara pertemuan antara kolom dan baris, ya, bukan baris dan kolom, tapi kolom dan baris itu yang sebenarnya. Kemudian rank adalah gabungan beberapa sel. Ingat ya, kalau rank adalah gabungan dari beberapa sel. Perhatikan di sini. Ini namanya rank nih. Ini namanya rank. Ranknya apa? Ranknya B4. Nah, ini ranknya jadi B4. Kok bisa tahu B4 ya? Kalau kita tunjuk paling ujung ke atas dari tabel kita, dia akan menunjuk ke posisi awal. Bukan posisi awal sih. Posisi teratas. Ini kalau ini rank yang terdiri dari B4 sampai E10, ya. Ini rank dari B4 sampai E10, ya. Lanjut. Di mana ada name box, ya. Kalau name box adalah tempat di mana ditampilkan posisi selnya, ya. Lanjut. Itu tadi kita membicarakan sel. Nah, di sini ada, kalau kita menggunakan keyboard baik laptop maupun PC, cara memindahkan, ya, posisi dari sel. Bisa digeser ke kiri, satu sel ke kiri, atau dengan tombol panah kanan dia pindah satu sel ke atas. Kalau digunakan panah bawah kanan, berarti dia berpindah satu atau beberapa sel, ya, ke kanan, ke kiri, atau ke atas dan bawah. Perhatikan contoh di sini. Dia ada di sini. Tanda panah kiri bisa memindahkan ke sel yang kita mau, tapi pindahin satu-satu. Baik itu panah kanan, panah kiri, atas, kanan, dan bawah, ya, satu-satu. Kemudian enter, pindah satu sel ke bawah. Kalau kita enter, dia pindah satu sel ke bawah. Sekarang ada di H12, ya. Kita enter, dia turun satu sel, ya. Dia sekarang berada di
H13 ya, dari H13. Kemudian lanjut home, pindah ke kolom A. Jadi kalau kita tekan tombol home, itu pindah ke kolom A dimanapun dia berada. Perhatikan, ini saya taruh di O17 ya, 17 dari O17. Sekarang kita gunakan tombol home. Perhatikan ya, ada di O17. Kita tekan tombol home yang ada di keyboard, dia pindah kolomnya saja. Jadi yang tadinya ada di O17 pindah ke kolom awal ya, kolom A. Tapi barisnya tetap tidak berubah. Ya, tadinya di O. Perhatikan sini. O17 ini tadi awalnya ya, kita tekan tombol home. Dia pindah yang tadinya O, sekarang pindah ke A ya. Lanjut CTRL plus home atau CTRL plus N, pindah ke sel A1, atau kalau dengan CTRL N pindah ke posisi sel terakhir yang sedang digunakan. Perhatikan, ada di sini. Tekan CTRL plus home ya. CTRL, saya tekan tombol CTRL plus home, dia kembali ke A1 ya. Lanjut, kemudian ada page up, page pagi ya. Page up adalah layar atas dan layar bawah, down, yaitu menggulung satu layar ke atas dan satu layar ke bawah. Kalau dengan tombol page up adalah page D. Perhatikan di sini kita ada di A1 seperti terlihat dari U, dari U23 ya. Sekarang kita gunakan tombol page up. Page up. Perhatikan di sini, kalau kita pindah ke page down, dia menggulung satu layar ya. Perhatikan di sini, tadinya ada di F7. Berarti kalau kita tekan tombol page down, dia pindah ke F29. Berarti menurut layarnya ya dia ke bawah. Kita tekan tombol page up, dia kembali lagi ke sel F7. Oke, lanjut. Output page up dan page down menggulung satu layar. Kalau tadi menggulung satu layar ke atas, ini menggulung layar ke kiri atau ke kanan. Perhatikan. Alt plus N. Alt plus page down. Alt page down. Ya, dia jadi ke kanan ya. Kita tekan lagi Alt page up. Perhatikan dia jadi kembali ke sebelah kiri ya. Lanjut. Nah, itu tadi mengenai sel. Petunjuk selnya ada di sini di menunya. Sekarang adalah pengaturan sel, di mana terdiri dari mengubah ukuran sel. Jadi bisa kita ubah kolomnya, bisa kita ubah barisnya. Ada dua cara
menggunakan mouse dan menggunakan tab ribbon. Kalau kita gunakan mouse, perhatikan mengubah ukuran sel ya. Sekarang ada dua cara, satu dengan mouse, yang kedua dengan menggunakan tab ribbon. Perhatikan di sini. Kita menggunakan mouse. Kita mau lebarkan mana nih? Misalnya C5, kita lebarkan kolomnya. Kalau dengan tanda panah, dengan mouse, taruh pointernya di antara C dan D sehingga keluar plus hitam. Ya, dia. Kemudian klik kiri, tahan, jangan dilepas. Kita geser ke kanan. Ya, jadi yang besar kolom C-nya. Begitu juga sebaliknya. Kita taruh sini. Kita geser lagi di antara H dan I, kita geser ke kiri. Berarti I-nya yang lanjut. Itu kalau menggunakan mouse ya. Itu tadi melebarkan kolom. Sekarang kita melebarkan baris. Taruh misalnya di 5 dan 6. Tanda panah plus ya, warna hitam kita tarik ke bawah. Ya, jadi lebar. Kita tambah balikin lagi. Ya. Jadi mengecil. Jadi itu kalau menggunakan mouse. Sekarang kalau kita menggunakan tab ribbon. Di mana tab ribbon adalah di sini, ya. Perhatikan, ini adalah tab ribbonnya. Kita akan melebarkan kolom I8. Di sini ada format. Kemudian kita klik panah, kita kirim kita lebarkan kolom dulu ya. Kolom width kita tekan. Sini ada defaultnya 843. Kita isi menjadi 20. Ini kita kosongkan, kita tekan 20. Kita enter, apa yang terjadi? Ya, dia melebar ke kanan. Sesuai dia adalah untuk melebar ke kanan ya. Perhatikan sini lagi. Kolom widthnya ini adalah ukuran lebarnya kolom. Kita bikin lagi misalnya 30. 39 ya. Tuh, dia bergeser gitu. Itu untuk yang kolom. Nah, kalau untuk yang baris, home lagi, row height. Row height artinya baris ketinggian baris lah ya. Dia defaultnya adalah 15. Ukuran awalnya adalah 15. Kita ganti menjadi 100. Enter. Iya, jadi lebar ke bawah ya. Dari tadinya 15 menjadi 100. Oke. Lanjut. Ya, ini dari contohnya. Nah, sekarang kita membahas memberi garis pada sel. Ya, memberi garis pada sel sebenarnya sangat mudah sekali. Jadi rank, kita membuat rank bisa, membuat sel juga. Perhatikan di sini. Ya. Kita buat sheet dulu. Nah, saya ada di D3. Bagaimana cara kita membuat memberikan garis, ya, memberikan garis pada selnya? Pertama, setelah kita taruh sel yang akan kita beri garis, kita lari ke tab ribbon, home, kemudian
ada font. Kemudian di sini ada yang namanya bottom border. Ya, bottom border. Perhatikan di sini masih kosong ya. Masih kosong. Saya akan memberi baris hanya satu di kiri. Ya. Ada satu baris di kiri. Perhatikan di sini. Kita tinggal memilih left border. Oke, perhatikan. Nggak kelihatan kan? Kita lihat. Ya, dia ada di left border. Sekarang saya akan pindahkan sebelah kanan. Berarti kesini dulu, tab sininya di menu bottom border. Kemudian kita pilih sebelah kanan, yaitu right border. Perhatikan. Ya, tuh. Sekarang setelah ini kita yang di bawah, dia ada di bottom border. Perhatikan lagi, dia ya tadi ada di sini ya, tapi adanya di antara 7 dan 8. Begitu juga kalau kita atas. Perhatikan atasnya, atas berarti kita akan di antara baris 9 dan 10. Perhatikan di sini top border. Kita klik. Ya. Perhatikan, berarti dia harusnya ada di sini ya. Tuh ya. Oke. Paham ya? Jadi ini kalau kita menggunakan satu-satu. Ya, kalau kita buat lagi seperti ini. Pertama bawah. Kemudian atas. Perhatikan lagi tuh ya, bawah atas. Kemudian lagi kiri. Kemudian lagi kanan. Ya, perhatikan. Tuh, jadi ya. Jadi yang di bawah, atas, kiri, kanan. Ya. Itu untuk membuat garis sel satu persatu. Tapi kalau kita membuat secara banyak, langsung kita pilih selnya, kita pilih menu ininya, kita pilih yang all border. Ya, dia otomatis langsung atas bawah kiri kanan langsung jadi, ya. Itu kalau satu sel. Tapi kalau kita membuat rank, contoh di sini. Ini ranknya adalah dari H5 sampai L14. Kita akan membuat menjadi satu sel. Perhatikan. Kalau ini bisa, kalau kita buat bedanya ya. Perhatikan dulu. Bottom. Kita langsung aja ke yang ini. All border. Kalau kita perhatikan kalau all border. Ya, berarti setiap sel dikasih garis. Setiap sel dikasih garis. Ya, itu kalau menu kita dengan menu all border. Seperti tadi ini, all border ada yang langsung di selnya. Kalau dengan rank, berarti dia semua sel dikasih garis. Tapi kalau kita buat seperti ini, pertama kita pilih bottom atau bawah, kemudian kita pilih top, kita pilih lagi left, kita pilih lagi right. Jadi seperti apa? Nah, seperti ini jadinya. Ya, beda ya. Kalau ini dengan all border, kalau ini dengan satu-satu bordernya sebelah kiri, sebelah atas, sebelah kanan, sebelah bawah. Itu kita menggaris untuk sel. Ya. Ini jadinya nih adalah rank. Ini juga rank. Walaupun rank itu terdiri dari beberapa sel, ya. Rank itu dari beberapa sel dimulai dari H5 sampai L14. Yang ini dari H16 sampai L25, ya. Oke, lanjut. Tadi membeli garis pada sel. Ya, ini sama nih. Tadi udah kita lakukan. Sekarang memberi warna pada sel.
Bisa satu persatu, bisa secara keseluruhan tadi kalau kita gunakan ya. Perhatikan di sini. Pertama, harus diblok dulu. Blok itu ditandai warna gelap dari suatu sel. Ya, ini itu ya. Ini namanya diblok. Ini ngeblok baris, ngeblok kolom ya, ngeblok kolom, ngeblok baris, ngeblok rank. Ya, beda ya. Sekarang kita mau mewarnai baris 5. Kita blok. Bisa dengan mouse, bisa dengan tanda panah kanan. Ya, perhatikan. Kalau dengan tanda panah kanan, kita klik di sini. Kita tekan tombol shift. Kemudian tanda panah kanan. Iya, nih. Kalau dengan menggunakan keyboard. Kalau menggunakan mouse tinggal geser. Klik, tahan, geser. Ya, ini kalau membloknya ya. Kemudian kita kasih warna selnya. Kita pilih warna biru muda. Ya, ini. Kemudian kolomnya kita kasih warna warna apa nih ya? Kita kasih ini. Tuh. Yang sekarang yang kolom I kita kasih warna lagi. Yang I ini yang J. Tadi sudah IJ. Ya, tinggal kita pilih. Ini kalau satu-satu. Kolomnya beda. Kalau misalnya kolomnya sama, kita blok. Mulai dari sini sampai sini. Dari K6 sampai L14. Kita warnai lagi. Ya. Kalau tadi ini dengan warna satu, kalau ini dengan cara ngeblok 2 atau lebih kolom, ya. Lanjut. Setelah memberi warna, ada lagi menyisipkan sel. Kalau menyisipkan sel berarti kita menaruh sel di tengah-tengah rank itu, ya. Perhatikan. Menyisipkan sel. Langkah untuk menyisipkan sel ada di sini. Klik sel yang akan disisipkan, klik tanda home, sel insert. Ada pilih option yang ingin sel left right, ada menyisipkan sel, memindahkan dari sebelum yang ada di sebelah kanan, sel shift sel down yang menyisipkan sel dan memindahkan data sebelum ke bawah, ya. Nanti kita praktekkan entire row menyisipkan baris dan entire column menyisipkan kolom. Perhatikan. Kita mulai menyisipkan, kita gunakan di sini. Ini ada contoh ini. Ya, yang jelas yang berwarna nih. Kemudian kita gunakan menu. Dipilih ke home, cell, kemudian insert. Ada beberapa pilihan ya. Perhatikan di sini. Ya, home, kemudian cell. Ya, cell. Kemudian insert. Ya, insert ada insert cell, ada insert sheet row, cell right. Ini beda ya. Sheet row, insert sheet column, ya. Dia menggunakan shift karena mungkin ini dari Windows Office yang 2007. Tapi saya sudah menggunakan Office 2010. Beda ya tampilannya. Di sini ada shift cell right, sel ini. Tapi kalau ini di sini selnya kita pilih sini.
Ya udah, kita lanjut aja dulu. Insert cell. Ya. Di sini ada ada pilihan. Ada shift cell right, berarti kita menggeser data yang ada di kanan. Perhatikan, kita pilih ini. Oke. Tuh, ya, jadi data yang di sini data yang ada di sini nih, kita balikin lagi ke undo, yang ada di sini berpindah ke kanan, di mana ada no insert cell-nya shift cell right, ya, pindah. Jadi data yang ini pindah. Kita kasih tanda dulu deh. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Di sini saya menyisipkan sel di sini. Insert set cell shift cell right, berarti menggeser data yang ada di kanan sesuai ini ya. Memindahkan data atau menggeser ke sebelah kanan. Perhatikan, ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Saya pilih cell shift cell right, kita klik. Ya, 2-nya pindah ke kanan, 3-nya pindah ke kanan, 4-nya pindah ke kanan, 5-nya pindah ke kanan. Ya. Jadi dia ngikut nih tuh, dia ikut ke sini. Ya. Kita undo lagi. Kemudian ada lagi insert cell lagi. Cell down. Perhatikan. Kita tandai dulu. Perhatikan lagi. Tadi menggeser data yang ada di sini ke kanan. Sekarang kita menggeser data yang ada di sini ke bawah dengan cara insert cell row, cell down ya, klik. Tuh, jadi 2-nya turun. Kalau tadi 2-nya pindah ke kanan, ini 2-nya turun ke bawah. Ya. Kemudian enter memasukkan baris dan kolom. Perhatikan lagi di sini. Saya balikan lagi. Ada di sini di angka 2 ya, di sel I9. Insert cell entire row, kita klik. Apa yang terjadi? Row baris ya. Nah, jadi kalau tadi dengan menu yang seperti ini, saya balikin lagi. Kalau tadi kita menu insert cell-nya yang ini, yang bergeser satu sel, kita pilih juga bergeser satu sel ke bawah. Tapi kalau dengan entire row, berarti bergeser baris yang ada di sini secara barengan semua. Perhatikan tuh ya, bergeser satu. Jadi ini turun, ini turun, ini turun, ini turun, ini turun ya. Kemudian dengan entire column, kalau tadi ini yang pindah kemari satu-satu ya. Kalau sekarang kalau kita gunakan di sini insert cell column, tergeser. Ya, jadi dia menggeser semuanya nih. Ya. Oke, jelas ya. Lanjut. Ya, ada di sini nih contohnya. Nah, sekarang kita akan menghapus sel. Menghapus sel. Langkah-langkahnya ada di sini. Kita ada di home cell, kemudian pilih delete ya. Ini contohnya ini.
kita akan home, cell, delete cell, kita pilih cell left, kita tekan ya, jadi 1 menghapus ke kiri ya. Kalau kita menggunakan ini nanti menghapus sel ke kiri 1 ya, dari menggunakan sini insert, delete cell, shift, cell left, berarti 1 ke kiri, kemudian cell left up ke atas, ini 1 baris, ini 1 kolom. Perhatikan, kita cell up ya, klik. Up ya, dia naik, 2-nya hilang, jadi ini naik ya. Jadi yang sel tadi J10 yang isinya 2 terhapus, jadi D-nya naik ya. Coba tanya lagi. Sekarang pindah lagi delete cell row, berarti kita barisnya nih. Ini kan dari ini. Tadi kan kita menggeser menambah ini, sekarang kita hapus lagi. Delete cell row, klik. Ya, dia hilang. Kalau kita itu juga ya, sekarang kita yang kolom, delete cell kolom. Ya, jadi seperti awal lagi. Jadi itu 1 per 1. Tapi nanti bisa kita gunakan secara banyak pada pertemuan berikutnya. Demikian materi hari ini. Semoga kalian bisa memahaminya. Dan kalau ada pertanyaan, bisa kalian langsung tanyakan ke saya. Ya, jangan lupa klik tombol like, share, and subscribe. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.